Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pernah nggak merasa hidup ini gelap banget gitu? Gelap, surem, butek, macet, mampet, seret. Apalagi untuk menggambarkan kondisi-kondisi ya orang yang susah, miskin, suntuk boleh, suntuk. Terus apa lagi? Resah, terus gelisah, galau ya. Terus apa lagi? Nah, barangkali jawabannya adalah ya. Jawabannya adalah kita jarang ke masjid. Jawabannya adalah kita jarang ke masjid. Jika ini yang saudara rasakan, hidup kok kayaknya gelap banget, suram, butek, macet, mampet, seret, suntuk, resah, gelisah, galau, dan lain-lain hal. Barangkali saudara, selain tentu saja masih ada jawaban lain kayak kurang sedekah, kurang ngaji, kurang apa. Mungkin saudara jarang ke masjid. Kalau gitu jawabannya apa? Jawabannya sebaliknya, ke masjid dah. Di sana ada siapa? Di sana ada Allah yang lagi kita bicarain kerajaannya. Kita kan bicara tentang Al-Mulk, toh? Tentang kerajaan Allah kan? Kita sepakat kan? Masjid itu rumahnya Allah kan? Istananya Allah, kerajaan Allah itu berbentuk. Salah satu bentuknya adalah masjid, bos. Di sini ada Allah. Ente coba jalan dah ke Allah. Ya, pemirsa, segmen 2 saya akan ajarkan saudara-saudara semua insya Allah satu doa. Ketika saudara mau berangkat ke kerajaannya Allah. Nih doanya udah saya tulisin. Doanya udah saya tulisin. Nanti segmen 2. Saudara siapin rekamannya, handicamnya. Kita rekam. Dan jadilah ini mudah-mudahan saudara bisa hilang nih semua. Kegalauan, kesuntukan, kesuraman. Ya, nih insya Allah nih nggak ada. Bakalan dicoret oleh Allah. Kita datang nih. Permintaan-permintaan hambanya itu ya ibarat kita ngantri langsung di masjid Allah, cakep gak? Saya sudah perkenalkan saudara semua dengan Al-Mulk, udah 4 ayat loh. Nanti insya Allah hari ini kita masuk ayat yang kelima, ya. Hari ini masuk ayat yang kelima. Kalau nggak keburu hari ini yang kita simpan nanti buat besok. Tapi udah saya tulis tuh ayatnya. Yang jelas ini dulu nih mukaddimah di segmen 1 ini. Masya Allah saudara. Jarang ke masjid, ya. Baru aja kemarin Idul Fitri. Baru aja kemarin kita bulan puasa. Sekarang udah pada kagak ke masjid lagi. Termasuk barangkali yang ngomong nih Yusuf Mansur. Doain ya pemirsa. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Ke masjid dah. Masjid ada Allah. Gini ya saudara ya. Saudara pernah nggak masang foto, pic gitu ya. Mama saudara moto nih bersama saya nih. Tak gitu. Terus saudara pasang di pic kan, di pic BB saudara kan. Gambar saudara bersama saya. Atau saudara pernah bersama presiden. Atau saudara pernah bersama seorang menteri, seorang pembesar, seorang gubernur, seorang artis. Kenapa sih saudara merasa bangga, bahagia bisa bersama dia? Tapi tidak bangga dan bahagia bersama Allah. Ini kalau di Twitter nih jelek. Iya, kalau di Twitter ya bahasanya jelek. Ada serunya 3 biasanya. B-nya 2 apa 3? 3 B-nya. Jelek. Kag. Kita sering banggaan sama, foto. Begitu foto kita bahkan figurain. Kita bahkan kemudian kacain. Tahu nggak? Hah? Kenapa? Karena kita pernah nih ketemu dia, gila lah ya. Ketemu Allah yang tiap sholat 5 waktu lu gak rindu, lu gak kangen, lu gak bangga. Apa kata dia? Abis Allah gak bisa dipoto. Konyol banget sih. Diajarinnya cukup bercanda aja. Apalagi, Anda pernah barangkali ke Osaka?
ke Kyoto. Kita pernah kemana lagi? Oke lah, kemana di Indonesia? Danau Toba. Hah? Apalagi kira-kira Borobudur, Prambanan. Apalagi? Apa yang menurut tempat bagus menurut saudara yang saudara pernah begini di depan apa? Satu gedung atau begini karena di belakangnya apa? Pemandangan alam apa gitu. Pantai, laut, gunung, bukit, puncak segala macam. Anda foto itu kan? Anda bahagia, Anda senang ke tempat-tempat yang itu adalah ciptaan Allah. Kenapa nggak senang ke masjid yang ini adalah rumahnya Allah? Jelek lagi dah. Ini jelek versi 1, yang tadi jelek versi 2. Ini ya bener loh, kita kalau yang namanya ke tempat plesir, wush, hati senangnya minta ampun. Padahal pulang tuh capek, bos. Cuma menang doang tales. Menang tales doang nih, sama satu lagi apa? Kelinci. Kelinci, bangkong. Ya itulah kalau naik motor gitu emang talasnya di belakang. Kalau naik mobil lain. Ustaz, sombong. Ya. Kita kalau ke tempat-tempat pelesir girang. Tapi ke masjid Allah, kita nggak girang. Padahal di sinilah Anda mau naik gaji di sini. Anda mau butuh modal di sini. Anda mau penyakit sembuh di sini, Anda mau jodoh di sini, Anda pengen anak keturunan di sini, Anda pengen bertetangga dengan tetangga yang baik di sini, Anda pengen usaha-usaha maju di sini, Anda pengen kuliah di sini, pengen S2 di sini, pengen keluar negeri di sini, pengen apapun di sini, dan tidak ada satu rumah pun yang penghuninya, pemiliknya menunggu Anda setiap saat, menjamu Anda setiap saat, standby 24 jam kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Pantas kemudian ayat ya Tabarak menjadi ayat pembuka surah kerajaan Dia. Di mana sih kerajaan Allah? Masjid. Balik lo ke masjid. Haruslah jadi orang yang ada kangennya gitu. Pemirsa udah siap dengan handphonenya, dengan gadget rekamannya? Nah, insyaallah setelah yang satu ini ya kita akan membahas apa saja doa-doa ketika saudara akan berangkat menuju masjidnya Allah. Dan doa-doa ini luar biasa. Diajarkan langsung oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Diajarkan langsung oleh wakilnya Allah di dunia ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Jangan kemana-mana, setelah yang berikut ini. Baik saudara, ketika saudara akan pelesir, ketika saudara akan main, ketika saudara akan nemui orang, kan ada persiapan tuh ya. Ada persiapan kan, isi bensin kah, beli telur asin kah, siapin tikernya segala macam. Nah, ke masjid Allah pun ada persiapan. Dan saudara akan lihat doanya. Betapa saudara memang wajar gelap, suram, butek, macet, mampet, seret, suntuk, resah, gelisah, galau, dan lain-lain wajar. Kita lihat doanya. Karena Rasulullah, udah direkam belum? Udah? Rekam, ayo rekam. Karena Rasulullah SAW, saudara kalau disebut nama Rasul jawab ya, sallallahu alaihi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akhraja ilal masjidi lis salati qala, jika Rasulullah itu akan berangkat ke masjid untuk salat, maka dia kemudian mengucapkan apa ya? Rasulullah mengucapkan apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Ente udah gak ada cahaya nih. Ini yang bikin jadi resah, butek nih. Coba ingat-ingat. Ada nggak nuronya? Di hati kita ada nggak nuronya? Kalau di hati kita nggak ada nur, berarti ente tandanya emang jarang ke masjid. Kalau orang ada yang ke masjid tapi dia tidak baca juga doa ini, barangkali akan berkurang juga. Ini loh doanya cakep banget. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Ada cahaya di hati, Masya Allah. Kalau udah cahaya kan nggak bakal buram, sumpah, nggak bakal tuh. Ibarat kata rumah, lampunya begitu mau ya, begitu mau pop aja tuh kita udah, gelap banget, ya gelap mati gitu. Nah hati kita begitu juga, jangan sampai hati kita mati. Maka itu kita doa. Dan doa ini dibacanya kapan? Sebenarnya kapan saja. Tapi Rasulullah membaca doa ini tatkala dia mau berangkat ke masjid. Jadi dari awal tuh udah ngabarin Allah nih, kita mau datang gitu. Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan di hatiku ya Allah cahaya. Wa fi sam'i nura, di telingaku cahaya. Ya. Wa fi basari nura, di pandanganku cahaya, di pandanganku cahaya. Wa min khalfi, di belakangku cahaya, nura.
wa min amami, dan dari depanku nura, wa min fauqi nura, dari atasku nura cahaya, wa min tahti nura, dari bawahku cahaya. Masya Allah, coba lihat, semua bercahaya. Kuping bercahaya, mata bercahaya, lisan bercahaya, kanan kiri bercahaya, atas bawah bercahaya. Allahumma tini nura, ya Allah berikanlah kepadaku cahayamu. Ini dia yang akan membuat saudara punya hidup enggak gelap, enggak sumpah, enggak resah, enggak gelisah. Enggak ada ini. Ibarat kotoran tuh ya, ente disapu gitu pakai selang air yang jet pump gitu modelnya. Saat gitu. Jadi bersih lagi. Saat. Nih dia, cahaya. Kalau ente dagang, dagangannya bercahaya. Kalau ente pekerja yang bercahaya, karirnya bagus, terang bener. Kan suka ngomong gitu ya. Muka lu sumpok banget sih. Ya nih muka gue Masya Allah kusut. Ya, nah. Nih dia. Saya suka tambahin pemirsa. Kalau tidak domirnya diganti dengan nahnu. Allahumma ja'al fi qulubina nura. Wapi ya. Jadi diganti dengan domir nahnu. Ini kan domir saya nih. Kalau nahnu tuh domirna kami. Ya, saya tambahin aja di belakangnya. Wali-wali di ya wa auladi, untuk orang tuaku, untuk anak-anakku, wa dzurriyyati, dan untuk turunanku ila yaumil qiyamah, wa lisairil muslimina, dan untuk segenap kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Maksudnya apa? Permintaan ini kita minta juga buat segenap orang-orang yang di sekitar kita. Oke, kita lanjut ya biar satu segmen ini kelar. Inda dukhulil masjid, ketika kemudian Rasulullah masuk masjid, yuqaddim rijlahu al-yumna. Jangan lupa masuk masjid, nih lihat kaki saya. Nah, begitu masuk masjid kaki kanan. Keluarnya kaki kiri. Kenapa? Karena kita mau masuk ke tempat yang baik, tempat yang suci. Keluar ke tempat yang tidak suci lagi. Nih. Ya, sambil apa? Wa yusallim 'alan nabi. Kita kemudian berselawat pada nabi. Jadi begitu masuk masjid, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus baca dah, Allahumma ftah lana abwaba rahmatik. Teksnya Allahumma ftahli. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Saya suka ganti nih domir-domir li, ganti jadi lana. Ya kami. Jadi Allahumma ftah lana. Ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Saya suka memvisualkan ketika nyebut lana. Lana tuh siapa? Lana tuh istri saya pemirsa. Betul itu. Anak-anak saya, orang-orang tua saya, keluarga besar saya, santri-santri Darul Quran, semua cabang-cabangnya dan segenap kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Nah, nyebutnya lana gitu. Nah, ini juga udah jarang orang baca sebab orang masuk masjid apa yang dilakukan? Ayo, kelakuan ente pada sekali-kalinya ke masjid apa? BBM. Jadi sambil masuk masjid ambil BBM-an. Ya kagak ada doanya. Nah, lebih indah lagi saudara ketika saudara baca doa ini di depan Masjidil Haram, punya pintu Allah. Aneh doain dah. Aneh doain. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa baca ketika masuk masjid doa ini tapi di depan Masjidil Haram. Nih pintu Masjidil Haram nih. Ini masih di teras. Kita doa begini. Allahumma ftah lana abwaba rahmatika ya arhamar rahimin arhamna. Masuk dah, subhanallah. Ya. Wa idza kharaja yuqaddim rijlahu al-yusra. Jika kemudian Rasulullah keluar, beliau kemudian melangkahkan kaki kirinya dulu, mengedepankan kaki kiri dan kemudian berdoa, Allahumma inna nas'aluka min fadlika. Ya Allah kami minta darimu keutamaan-keutamaanmu, karunia-karuniamu, kelebihan-kelebihan darimu, subhanallah. Ini 3 akan kita masih perdalam besok insyaallah. Kita masuk segmen 3, segmen doa. Masuk ayat kedua surah Al-Baqarah. Ayat ketiga ya? Ayat ketiga surah Al-Baqarah. Yang mana-mana pemirsa. Silakan. Baik pemirsa. Ini ayat 5 belum sempat kita bahas secara detailnya. Tapi ini juga merupakan pembahasan tafsir ayat ke-5. Meliputi seluruh pembahasan surat Al-Baqarah. Surat Al-Mulk. Karena Al-Mulk ini juga artinya saya bilang tadi kerajaan. Kerajaan Allah itu bentuk di dunianya diantaranya adalah masjid. Ya ibarat kata presiden kan ada istananya. Raja juga ada istananya. Nah Allah kira-kira istananya adalah masjid. Subhanallah.
Mohon maaf kalau saya salah, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk ke ini pembahasan besok ya. Kita masuk doa surah Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Saudara bisa ngapal ayat ini sekali babet gitu. Kalau nggak bisa dipotong-potong. Dipotong-potong tuh begini. Di sini aja sampai sini nih. Alladzina yu'minuna. Ayo mari. Alladzina yu'minuna. Alladzina yu'minuna. Sampai hafal dulu nih. Begitu hafal alladzina yu'minuna, jangan jalan dulu. Ini aja dulu sampai lohor, nggak apa-apa juga. Serius ini. Jadi sepanjang jalan nanti ke kantor alladzina yu'minuna aja. Ditambah dengan ayat yang 1 dan 2 kemarin dong, ya kan? Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna. Dah segitu. Nanti sholat nih qobliyah zuhur. Segini juga nggak apa-apa. Malaikat maha tahu ini. Ya malaikat tahu lah, Allah maha tahu. Kita ngapalnya belum kelar nih ayat ketiga. Saya ngajarin anak saya pemirsa seperti itu. Saya ngajarin anak saya Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu kan ayatnya pendek sebenarnya. Idza waqa'atil waqi'atu. Lah karena anak saya hafiz, umurnya saat itu masih 2 tahun kurang, saya cuma ngajarin apa? Idza dong, bisa dong lu pada? Bisa kan? Coba, ayo. Idza. Nah, dari subuh sampai duha, dari duha sampai lohor, idza aja udah. Ente sholat duha pakai idza aja nggak apa-apa. Enggak ngeledek kok. Sholli sunnatat duha rakaatin li ta'ala, Allahu akbar. Waladdallin. Amin. Idza, Allahu akbar. Nggak apa-apa, nggak bakal diledekin. Yang ngeledekin kan teman ente. Malaikat mah nggak bakal ngeledek. Nanti sambung lagi. Begitu anak saya makan siang, waqa'atil. Anak saya ngikut tuh, si Hafiz. Waqa'atil, si Kun ikut. Waqa'atil. Ini sebentar lagi nih Aisyah, anak putri saya yang bontot nih. Ya begitu dia mulai bisa ngomong aja langsung saya embat ayat-ayat ini udah. Ida, jadi nyuapinnya tuh enggak enggak. Ngapain doang? Ida. Begitu dia ida, masuk, selesai. Itu beres. Waqa'atil. Nah, sampai asar udah waqi'ah, udah lengkap sempurna. Maghrib 1 ayat. Nih, ayat ketiga. Alladzina yu'minuna, ayo. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Wa yuqimunas salata. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Saudara masih ngerekam? Saya berharap saudara terus merekam tiap hari segmen 3 supaya saudara punya bekal ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Sampai ketemu lagi besok pemirsa. Senang sekali saya Yusuf Mansur. Tiap hari bertebaran ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis. Mudah-mudahan Allah dan Rasulullah insya Allah ya menjadi sesuatu yang menjadi yang kita cintai. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih buat yang sudah daftar menjadi santri tahfiz online.
Yang belum daftar dan pengen kemudian tulisan dari hadis-hadis ini, silakan kunjungi website kita semua www.yusufmansur.com. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.